Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dalam podcast TV Tilu, TV Anu Tiluan, kru film mencari cuan. Hari ini kawan-kawan, teman-teman sadayana, hari ini kita kedatangan saudara kita, salah satu kru film. Nah, ingat kan TV Tilu itu membahas tentang nuka hiji ngopi, nuka dua ngopi, nuka dua film, nuka tilu seni budaya Indonesia pokoknya mah itu sudah unggulnya. Hiji mangsa kita akan juga mengulas tentang seni budaya daerah-daerah lain. Tapi untuk sekarang kebetulan hari ini kita kedatangan lebih tepatnya mah dulur urang gitu dulur urang salah satu kru film nya mengarangnya Gen Z. Kebetulan ini kru film anu Gen Z. Jadi budak zaman ayeuna usianya masih acan sampai 25 juga belum. Ya, betul. Berapa usia sekarang? 24. 24. Jadi 25 belum. Jadi untuk kawan-kawan Gen Z, penonton TV Tilu, pemirsa TV Tilu ya. Kebetulan dia aya kru film anu usiana belum begitu tua sih orang-orang. Bangkotan ya. Urang geus bangkotan. Jadi lamun urang aya di posisi tertentunya wajar dah urang geus bangkotan gitu, geus puluhan tahun bahkan mengaluan geus senior pisan geus sugisan, Bro. Nah, ya ini mah beda ya. Orang aya kebetulan kemarin pengen main ke Bandung, tinggalnya di Bogor ya? Bogor ya. Nah, Putri. kenalin dulu dong, kenalin dulu. Oke, kenalkan. Saya Reja, abang-abang dari Bogor. Dari Bogor. Nah, ya selama ini di PH mana aja? Di PH Rumah Semut. Rumah Semut ya. Nah, kebetulan kita juga kemarin sempat produksi bareng. Tapi free juga kan kemana-mana orang free. film kan free. Oke. Terikat lah. Oke. Rumah Semut. Jadi tetapnya kalau produksi Rumah Semut pasti terlibat aja ya. Iya. Tapi kalau lagi kosong bisa kemana Bisa saja kemana kan? aja. Oke. Nah, jadi kalau kru film mah kayak begitu. Biasanya ya kalau cowok-cowok Ngejablay. bulan gitu. Ngejablay. Ngejablay. Tapi cewek-cewek enggak cowok panggilan rata-rata. Tapi biasanya mereka punya PH-PH langganan ya. PH langganan yang lamun setiap kali produksi sok dipanggil gitu. Nunggu cocok biasanya gitu. Nah, kebetulan Reja ini kemarin telepon kita, main dong ke Bandung, kesempatan main ke Bandung mah urang podcastkeun heueuh. Jadi kenapa Reja di podcastkeun tah Mang Anwar? Karena ini relatif muda ya. Iya. Jadi lamun dibandingkan Lagi energinya. energi kuat, semangat keur edun. Nah, cuma kebetulan Reja itu sudah ada di posisi yang nyameureun kieu lah. Beberapa bidang film itu memang butuh pengetahuan lebih, namanya butuh sekolah. Oke. Nah, salah satu bagian yang kebetulan kamari sok dan sering dipegang sama Reja itu fokus puller. Nah, fokus puller ini sebetulnya butuh keahlian khusus, tapi karena TKB atau tidak semua kru film mampu mengerjakan, betul nggak? Betul. Nah, Reza ini masih muda tapi sudah ada di posisi tukang fokus puller. Gitu kan. Dari sebelumnya kan kemana-mana dia. Sebelumnya sih kayak awal itu sebelum di Fokus Puller jadi PU. Sempat jadi PU. Sumbangan umum. Nah, Sumbangan umum ya bikinin kopi, yoi. siapin makanan. Buset. Kalau kru mau minta apa harus kita layanin. Jadi awal-awal ke film posisi Pembantu umum. PU dulu Ya, ya. PU dulu. Oke. Dia Nah, ngelola. jadi semuanya juga perlu proses kawan-kawan. Terus kemana lagi nih? Selain PU kan banyak dia tuh. Oke, Ja. PU Nih, pertanyaan kebetulan nyambung dari Mang Anwar barusan. Jadi gimana ceritanya bisa masuk dari awal dulu dong? Ceritanya bisa masuk ke dunia film gimana? Dengan usia yang masih muda ya? ceritanya itu awalnya main ke lokasi. Nah, Mm-mm. Ya kemungkinan juga dari diri sendiri juga hobi kamera. Mm-mm. Jadi penasaran nih ke lokasi gimana sih. Oke. Nah, datang ke lokasi. Nah kebetulan itu ada saudara sepupu punya PH. Jadi sutradara, ditawarin suruh masuk ke produksinya dia. Oke, jadi Nah, gabung ya. jadi masuk ke film tuh PU. Nah, jadi entong dipikir bahwa dulu sutradara tiba-tiba langsung jadi melengkang enggak, Nggak bisa. tetap dari bawah ya. proses. Karena bagaimanapun film memang butuh proses, butuh pengetahuan, butuh ilmu gitu. Nah, pengalaman Reja pertama kali produksi, walaupun itu dengan saudara ya, tapi tetap dari PU dulu ya. PU. Itu rasanya gimana jadi?
berat Berat ya? berat Hmm. karena kan kita harus melayani semua kan, nggak cuma semua kru, talent pun kita harus ngelayanin kan. Oke. Dan kalau soal honor sih pasti divisi pasti PU yang paling bawah. Oke, Dan ya. honor gue nggak sekelas yang di atas. Jadi itu pengetahuan juga. Jadi untuk jumlah honor biasanya di film, di produksi film itu PU salah satu yang paling bawah ya. Paling bawah. Oke. Terus ya. Nah, terusnya itu dari PU karena diri sendiri pengen mau berkembang lagi, jadi kita harus coba tuh semua divisi. Kita nggak fokus ke PU, jadi harus naik ke art. Pernah nyobain art juga, artnya tapi runner. Oh ya. Suruh-suruh ngangkat-ngangkat barang-barang ini dari art. Coba lagi ke lampu, lighting. Di situ kan lightingnya kalau di film kan atau di sinetron paling berat kerjanya. Paling Karena berat kan Angkat alatnya alat sendiri, berat. lampu wah berat. Ya. Nah, pertama jadi PU itu terasa berat ya, karena Berat. memang harus layanin semua kru plus pemain ya, talentnya. Nah, waktu itu perasaan pribadi kan gini. Oh, sebentar dulu sebelum ke situ. Reja lulusan Mesin industri mesin industri. STM. Mesin industri. STM ya. Lulusan tahun berapa aja? 2018. 2018. Ah. 2018 udah lulus, terus pertama kali yang jadi PU itu tahun berapa? Itu tahun 2019. Setahun kemudian. Hmm. Nah, jadi setahun kemudian karena memang saudaranya punya PH, ikut produksi tapi juga tidak di posisi yang enak ya. Bukan berarti PU itu tidak enak ya kawan-kawan, bukan. Tapi maksudnya untuk struktur kerja film, PU itu salah satu yang berat dan secara honor ya kita harus jujur dong. Secara honor memang salah satu yang nggak terlalu tinggi lah di level di bawah. Terus dari PU itu kemana aja tuh? Yang produksi aja? Kalau di luar sih audio. Oke. Paling tekuninnya di audio. Bagian boomer. Boomer teh kawan-kawan. Tongkat tuh. Boomer teh bagian awam dan untuk kan kita ngangkat mic teh boomer disebutnya. Itu berapa produksi? Nanti jadi PU berapa produksi tuh? Satu ya? produksi, satu judul. Satu pertama kali masuk jadi PU langsung ya. Oke. Setelah itu belajar dong. Belajar. Nah, proses belajarnya gimana ya? Untuk jadi audio juga kan nggak Proses gampang. belajarnya seiring berjalannya aja kita. Mhm. Jadi kita pengen belajar ya harus kita terus Oke. proses kalau kitanya malas ya nggak bakal bisa kita Bisa, kayak oke, ke jadi- titik itu. Oke, jadi memang belajar harus ya, terutama Harus. pengenalan alat Ya. kali ya. Sama Jadi otodidak intinya juga ada sih. kemauan gitu. benar, segala benar. macem. Jadi intinya salah satunya buat Gen Z nih, kebetulan Reza ini masih Gen Z dong, usianya masih 24. Itu salah satu yang diharuskan untuk masuk dunia film, kemauan belajar ya. Kemauan belajar. Oke. Walaupun jurusannya tidak nyambung, tapi Udah harusnya gini ini. tapi karena yang paling bahasanya mah Iya. aya learning by doing. Nah, tapi salah sayina eta mah. Jadi kita harus belajar dan harus mau belajar. Oh, iya. Proses belajarnya gimana aja? Kan orang terkadang gini, apalagi bagi yang awam memangnya kadang-kadang misalkan masuk dunia film, anjir, apa yang harus saya pelajari nih sementara gua nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Nah, itu gimana sih supaya misalkan minimal mengetahui lah misalkan fungsi audio boomer itu apa gitu misalkan. Fungsi boomer dan audio itu sebenarnya kita pas di syutingan aja di production itu sambil belajar, sambil ngeliat YouTube karena kan udah canggih sekarang. Ya, benar. Jadi Banyak referensi ya. teori sekalian praktek gitu. Oke. Oh, langsung ya. Patokannya di situ saya. Jadi nggak ya sama yang senior harus belajar juga. Oke. Jadi cara belajarnya kalau zaman sekarang lebih mudah kali ya. Lebih Karena mudah, ada karena YouTube udah dan segala macam. kita Tutorial. Nah, digital kan. Jadi beberapa hal di film itu bisa dipelajari secara otodidak betul. Bisa. PU tidak harus belajar terlalu gitu karena memang tugasnya umum. Ya kan? PU itu awalnya PU itu banyak kan jadi sutradara terkenal awalnya dari PU itu Pasti, sutradara senior yang terkenal Sutradara. itu. Ya, Kameramen pasti udah awalnya dari banyak yang awalnya dari situ ya dari PU. Otodidak awalnya. Nah, jadi kawan-kawan intinya bahwa dari sampai poin barusan
untuk masuk dunia film buat Gen Z ini terutama generasi sekarang tidak terlalu rumit dalam arti tidak harus sekolah, tidak harus kursus gitu ya. Bisa learning by doing, tapi itu membutuhkan keinginan kuat, gitu ya Jaya. Nah, dari audio ya, dari Boomer itu berapa produksi kira-kira? Seingat Reja? Banyak banget. Udah Banyak. Mau sinetron, iklan, film. Tapi yang lebih kejam sih di sinetron. Sinetron ya? Audionya. Kejamnya gimana nih? Kejar tayang. Satu kejar tayang. Kedua itu kita harus pulang pagi. Di situ harus ada pokoknya berat lah. Berat di sinetron. Karena memang produksi sekarang untuk tayang besok gitu ya. Kejar tayang. Stripping ya istilahnya. Stripping. Jadi salah satu yang produksi yang berat itu memang untuk mengejar sinetron, karena sinetron biasanya harian ya. Harian. Nah itu dibutuhkan kekuatan fisik, ketahanan fisik dan lain sebagainya. Nah yang paling enak jadi Boomer itu diproduksi apa? Kan banyak nih. Tadi Reja bilang ada sinetron, ada video klip, ada Film. iklan, ada film. Yang paling berat di mana? Paling berat sinetron. Dan paling enteng dan paling enak itu film. Film ya. Filmnya untuk layar lebar kali ya. Filmnya layar lebar. Oke. Itu paling enak ya. Paling enak. Segi enaknya dari kerjanya nggak terlalu berat, sama paling enak itu banget honor. Honor kawan-kawan. Nah, langsung kebuka ya. Kurang buka langsung buka. Bahwa di dunia film itu ada bagian-bagian yang honornya memang lumayan. Ya. Akhirnya kira Mang Anwar lama di artistik. Paling kecil Mang Anwar pernah digaji sabaraha untuk art. Bagi yang senior ya, senior lah. Paling kecil ya di atas sinetron lah. Anjir. Paling Di atas kecil dia. sinetron. Lamun nominal 5, kisaran nominal. Contoh kira, hitungannya per hari sabaraha ta? Kira-kira hal paling kecil lo pernah diterima honor paling kecil. Kalau untuk asisten dulu pernah jadi asisten itu biasanya saya per paket. Kalau di per paket itu sampai 14 tuh. Asisten aja itu. Asisten doang 14 tuh. Oh dulu, tapi kalau saya itu fleksibel tergantung PH-nya. Kalau yang kayak Star Visual itu ya segitulah. Untuk PH-PH nasional ya. Apalagi chipnya gitu. Oke, tuh asisten aja untuk Per PH-PH paket, nasional. sebenarnya kan per paket kan. Tapi dengan satu catatan per paket, kontrak per paketnya itu 14. 14-nya apa? 14 juta, ya kan? Iya, Tuh, kalau PH gede. Kalau PH gede, Jadi catatan biasanya gitu. per paket. Jadi sistemnya per paket, PH besar itu biasanya honor segitu. Artinya kan Tapi kan lumayan. kalau saya fleksibel, kan tidak sebuah PH seperti itu. Kita mah fleksibel aja. Karena memang kelas PH juga beda-bedanya. Iya. Jadi untuk PH besar ada nominal Standar. tertentu, ada standar tertentu yang memang sudah tidak harus tertulis, sudah Tahu. ada. Kalau misalkan balik ke PH yang memang masih kecil itu ya mungkin tidak sebesar itu, tapi lumayan lah ya. Ya kalau PH besar itu kita syuting minimal kan 2 minggu ya, tapi kalau maksimal kan tergantung Ya. lokasi. Sekarang ya. Kemarin. Tadi membuat art nih. Reja juga pernah di art dulu ya. Berapa lama di art? Cuma satu judul. Satu judul. Satu judul tapi bukan film. Cuma bikin trailernya, teaser. Oke. Jadi satu judul tapi cuma bikin teaser, berarti pendek ya. Pendek. Perbedaan antara di PU terus naik ke art, apalagi ke art sama audio itu satu level, satu kalau dikelaskan mungkin satu kelas, ya kan? Kalau PU memang di bawah. Itu perbedaannya gimana aja? Perbedaannya sangat jauh lah. Yang satu PU ini kan bagian makanan, bagian minuman, gelas-gelas, piring. Nah, tiba ke art kita harus adaptasi lagi, perkenalan lagi sama alat-alatnya dia ini. Kayak kan art sendiri kan tahu sendiri. Dia kecimbungnya kan perkakas semua. Properti.
Jadi ada proses belajar lagi dong ya. Iya, dari nol lagi. Nah, belajar lagi. Nah, makanya kenapa kemudian tadi di awal juga udah bilang bahwa mau masuk dunia film itu salah satu yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berhenti belajar ya. Betul. Karena memang divisi-divisi di film itu banyak dan harus dipelajari kalau memang mau masuk situ. Ya. Sekarang ini setahu aneh ya. Beliau itu biasa pegang fokus puller dan itu salah satu divisi yang tidak mudah dipelajari. Betul. Ya kan? Karena masuknya ke divisi kamera ya, Ya. DOP ya. DOP. Itu timnya Director of Fotografi. Itu proses belajarnya berapa lama ya? Untuk memahami alatnya aja dulu. Justru malah fokus puller saya nggak belajar. Serius? Seriusan, Nggak belajar ya? nggak belajar. Langsung ditunjuk sama sutradara. Wih, langsung ditunjuk jadi fokus puller ya? Fokus puller. Jadi gini, jadi fokus puller itu karena tadi yang saya bilang karena hobi, hobinya itu kamera ya, jadi harus kita tekunin. Nah, kenapa bisa jadi fokus puller? Ya mau nggak mau karena sisa satu orang yang di rumah Samut itu yang bisa di kamera. Jadi ditunjuk, kamu bisa fokus puller nggak? Kita dong ya. Langsung diam di situ, langsung kayak napas sudah di sini. Karena memang satu yang berat kan kawan? Berat itu fokus puller itu karena kan masuknya ke fokus puller itu, wah ini film lebar kan, pasti nggak dilihat sama satu atau 10 Iya. atau sampai 10 orang kan, pasti ramai Ratusan ribuan bang. dan layarnya lebar. Salah satu fokus puller miss aja ya, Iya. bahaya Bahaya benar-benar. kan, berat juga kasihan. Artinya butuh ketelitian aja ya. Telitian. Kalau kita nih kayak Mang Anwar saya itu kan sekarang sudah katakanlah sudah settle di satu bagian gitu ya. Kayak Mang Anwar jelas karena beliau juga seniman, terus sudah menyatakan diri sebagai art director dan memang sudah dibuktikan, bukan hanya menyatakan diri tapi dibuktikan sebagai art director dan sudah settle di posisi situ. Reja sendiri sebetulnya dengan usia yang masih muda nih ya, pengennya di mana sih sebetulnya di dunia film? Kameramen lah. Kameramen. Nah. Cita-citanya kameramen berarti ya. Nah, Mang kameramen. DOP. Artinya proses menuju Reja ini masih panjang. Kawan-kawan usia masih muda, terus produksi masih, saya juga kemarin sempat bareng-bareng sama Untuk dia. produksian ya kita. Nah, Satu produksian. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak satu produksian. Di fokus puller dan cita-cita menjadi kameramen. Kameramen itu salah satu yang membutuhkan keahlian ya. Seperti halnya art director. Art director dari jelas kalau sutradara, penulis dan lain sebagainya itu jelas. Kameramen itu salah satu yang membutuhkan keahlian khusus karena tidak sembarangan orang ya. Kalaupun mau masuk ada orang dari misalkan itu memang proses belajar ya. Memahami kamera itu tidak gampang. Artinya cita-cita tertinggi Reza sekarang kameramen. Kameramen. Tapi kalau emang lebih dari kameramen sih pengen jadi sutradara. Yoi. bukan benar kemarin sama DOP senior loh. Oh, Yoi. iya. Jadi apa kemarin? Jadi apa ceritanya? Semua. Jadi semua lengkap. Nggak fokus puller iya. Fokus puller, iya. Asisten Askam iya. Askam juga. Askam juga iya. Askamnya bukan cuma satu kamera, dua kamera. Dua kamera. Askamnya. Oh. Jadi kawan-kawan bahwa di dunia film itu terkadang ketika kita sanggup melakukan sesuatu bisa jadi lebih dari satu ya. Hanya tidak disarankan karena apa? Ya kita takutnya kita nggak mampu. Kalau bagian mampu silakan. Tapi kalau yang tidak mampu, Mang bisa pertanyaan Mang buat Reja Mang dari senior nih, Mang Anwar senior bro. Untuk Reja yang masih muda, terus bagi Gen Z juga yang nonton ya, nonara nonton, apa sih masukannya, terutama yang dari yang senior nanti Reja nanti. Kalau saya mengamati, saya kan sama Reza udah beberapa kali produksi ya. Reza itu potensinya banyak, nggak satu bidang gitu. Terutama energi kita, wah nggak capek-capeknya, malu masih muda. Kalau kita kan udah jadi tersingkir kan. yang kemarin di Papua gimana pengalaman produksi? Itu Di Papua gitu. cerita dong. Aduh. Kebetulan saya nggak ikut ke Papua, Mang Anwar sama Reja ke Papua. Ke Papua itu wah berat banget. Betul ya? Sumpah itu berat banget kerja. Karena kan kita nggak tahu medannya ya. Iya. Soalnya medannya Betul, taunya orang begini. Lagi empor kita. Iya benar. Dari
Papua ya sebagai pengalaman juga. Satu ya pengalaman naik kapal. Naik kapal. Berapa hari? 1 minggu, Pak. Anjay. 1 minggu tuh pergi pulang pergi. Oh, jadi pulangnya alhamdulillah ada naik terbang. Palingnya naik plan. Oke. Tapi kan teman-teman yang udah pada pulang, saya masih kerja. Jadi tinggal Nyisain buat ngambil shot-shot yang belum keambil. Stock shot ya. Jadi pengalaman sih ke Papua. Jadi bisa nginjak daerah Papua, kenal-kenal teman-teman di sono. Ya. Ini salah satu memang kelebihan dunia film itu, kalau kerja di film kita seringkali berada di daerah, di luar daerah kita, dan itu pengalaman luar biasa buat kawan-kawan Gen Z nih yang masih muda yang pengen cari pengalaman dunia film, dunia yang pasanya tadi tuh harus ada keinginan belajar yang tinggi ya, supaya berkembang. Ya, contohnya Reja. Nah, Mang Anwar, karena sudah pernah produksi sama Reja ya, Mang. Kesan Mang Anwar tentang Reza, kalau saya kan baru sekali nih, jadi kurang objektif kalau saya ya. Kalau Mang Anwar kan udah berkali-kali. Gimana sih? Wah, Reza itu asik loh. Asik ya. Sebagai anak Asik muda lah. ya. Wah, pokoknya top lah. Jadi sebagai Saya anak yakin muda. kesempatan kan banyak, bisa terbuka lebar melebihin memang. kita. Oke. Lihat potensi itu. Jadi Reza ini salah satu yang memang dikembang juga di lokasi, saya merasakan friendly. Ini salah satu yang memang penting, ya kan? Salah satu yang penting buat anak-anak muda yang mau masuk. Jadi jangan bete, jangan jutek. Ya. Kalau jadi kru film jutek itu bahaya. Bahaya. Gak ditemenin malah. Ada temennya. Iya. Reza ini salah satu yang masuk kemana-mana gitu, ke artistik masuk, sama Mang Anwar ke saya waktu itu masuk, terus kemudian ke divisi make up juga masuk. Dan energinya memang betul, kata Mang Anwar, Reza ini punya energi yang bagus untuk dunia film, mungkin karena memang hobi. Nah, kawan-kawan juga semua gitu. Mau masuk ke dunia film itu salah satu yang harus ada selain keinginan belajar ya. Cintai. Jadi supaya kita suka. Kalau kita suka, kita happy, kita bisa melaksanakan seberat apapun medannya, karena film itu kadang-kadang tidak terduga ya. Lokasinya kayak di Papua kan, buset. Kemarin juga kita satu lokasi tapi luar biasa ya. Magicnya banyak. Terus alam yang tidak terduga kan. Iya. Itu hampir tiap hari kita hujan, sementara kita dituntut produksi harus on time dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak begitu untuk kawan-kawan Gen Z yang mau masuk ke dunia film sebagai as a crew, sebagai kru ya. Kalau sebagai pemain ya itu lebih nanti kita wawancara artis saja. Ya. Karena selama ini kita ini episode yang mungkin ke berapa ya, episode kedua yang wawancara sama kru film ya. Iya, Kemarin kita ada di sini bahas film, terutama di sisi kru, karena kita kru film mencari cuan gitu. Nah, Reza ini salah satu yang memang kita ingin wawancara karena apa? Ya, satu yang menariknya karena dia Gen Z, ya kan, usia masih di bawah 25, lalu kemudian sudah di posisi yang penting di salah satu di divisi atau di salah satu divisi perfilman Fokus 10 itu yang paling penting, salah satu yang paling penting karena masuk di divisi kameramen ya, DOP. Dan itu tidak mudah. Ya, pengalaman paling menarik nih, selama produksi film sebagai anak muda ya. Anak muda kan penasaran tinggi ya kan. Nah, terus tentunya usia-usia seperti ini tuh usia-usia, nah Mang Anwar juga pasti ngalamin usia-usia bobogohan ya Mang. Iya. Usia-usia bobogohan gimana nih kita muda? Ja, sebagai anak muda nih Ja, bisa dibilang gini kan, lu pasti bukan baru setahun 2 tahun dong di film ya. Artinya mungkin kalau misalkan kita bisa katakanlah pukul gampangnya, kurang lebih berapa tahun? 3 tahun ada? Kalau dari sampai lulus 5 tahun. 5 tahun ya? Nah, 5 tahun ikut syuting, terus akhirnya di usia ke-24 itu sudah jadi fokus pular ya. Yang tentunya nggak gampang tuh diraih kawan-kawan, karena memang fokus pular itu membutuhkan ketelitian dan keahlian tertentu. Ngerasa nggak Ja, kalau masa remajanya itu kan gini, begitu lulus orang biasanya main-main dulu dong, kongko dulu, nongkrong, pacaran dulu lah. Sama yang seumuran. Yoi, pacaran dulu.
tiba-tiba Reza sudah langsung menekuni dunia film, lalu kemudian sekarang sudah ada di titik yang lumayan karena keahliannya tadi pernah di artistik, di PU udah jelas, lalu kemudian pernah juga di boomer ya, di audio. Sekarang sudah ke fokus keluar. Ngerasa nggak kalau misalkan wah waktu main gua kurang nih gitu, ngerasa nggak? Ngerasa sih. Ngerasa ya? Tapi kan di lokasi juga kita main juga. Ya, itu dia. Sambil bekerja. Nah itu. Ada bedanya kalau di luar sana sama yang seumuran, kalau di lokasi syuting yang di atas umuran. Yoi. Nah itu positifnya adalah masa muda Reza yang udah 5 tahun ya, 5 tahun di dunia film, usia 20 sudah kerja di dunia film, lalu kemudian secara kalau kita ngelihat ininya ya, masa remajanya habis tuh di dunia kerja. Tapi ternyata karena Reza menikmati, mencintai aja, mencari pekerjaannya, lalu kemudian di lokasi syuting juga memang ya kita juga sama-sama tahu ya mengenalnya. Pada akhirnya terkadang syuting film itu buat kita healing ya. Ya, betul. Malah kerja healing tapi dibayar, bener nggak? Yoi. Jadi bagi yang memang punya niat untuk masuk ke dunia film, pahami dulu bahwa film tidak sekaku mungkin dunia kerja yang lain mungkin ya, tidak sekaku itu. Tapi integritas, profesionalisme, lalu kemudian keahlian, proses belajar itu tetap dibutuhkan. Sama seperti dunia-dunia yang lain ya. Dunia kerja yang lain juga tetap membutuhkan hal-hal tersebut. Hanya di film karena di lokasi itu terkadang kita malah justru ada pengalaman bagi saya, mungkin Reza, mungkin Mang Anwar juga, kita tidak pernah datang ke satu tempat, misalkan tempat wisata atau tempat yang memang healing ya, misalkan ke pantai atau ke gunung. Kita nggak pernah ke situ karena memang nggak sempat dan mungkin secara biaya juga besar misalnya. Iya. Kayak kemarin lah ke Papua gitu ya. Tapi ternyata berkat kerja di dunia film kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang mungkin yang belum orang mengunjungi. Orang belum kunjungi, bahkan kita sendiri belum tentu benar-benar bisa kalau sengaja gitu ya, healing kan dengan biaya yang besar gitu. Justru ke tempat healing kita malah dibayar ya kan. Nah jadi itu happy-nya. Nah Ja, mungkin ada tambahan yang lain dari Mang Anwar untuk pertanyaan? Yang membedakan kalau kita syuting di studio mungkin banyak jenuhnya. Kita kebanyakan kan di luar studio, jadi ya asik-asik aja. Happy. Bisa Jadi kemana-mana, ya. keluar Jawa ya, Bener-bener. keluar kota. Malah mungkin dari ya saya sendiri secara pengalaman pribadi, bahkan kerja di dunia film itu membuat kita nyaris bisa keliling Indonesia aja ya. Keliling Indonesia. Cuma kemarin saya nggak ikut ke Papua bro. Mungkin satu saat saya pengen sih. Nah kawan-kawan semua yang terutama yang Gen Z ya, dunia film itu dunia yang memang menjanjikan tapi dengan syarat-syarat yang sebetulnya sama dengan dunia kerja yang lain ya. Ada integritas, ada profesionalisme, ada keahlian, ada proses belajar dan sebagainya itu sama. Tapi perbedaannya adalah kerap kali kita itu lebih fun ya. Dunia film itu lebih fun dikerjakan gitu ya makanya. Karena terkadang tadi itu kita syuting di satu tempat wisata yang orang lain mungkin harus bayar ke situ, kita malah enggak, malah dibayar gitu. Jadi Jangan ada yang lebih unik, wisata goib. Itu seringkali seperti itu, benar. Aduh, Seringkali kita mengalami hal-hal goib di lokasi, apalagi kalau kita syuting di tempat yang memang agak seru ya. Angker. Ya. Jadi buat teman-teman yang senang berpetualang, senang berangkat kemana-mana, dunia film itu dunia kerja yang cocok buat kawan-kawan semua ya. Jadi seandainya punya minat, punya keinginan untuk terjun masuk di dunia industri film, salah satu yang kita tadi bisa share dengan Riza itu, satu, jangan pernah berhenti belajar ya. Yang kedua, cintai, bahwa kita harus menyukai pekerjaan kita, karena kalau kita tidak menyukai mungkin hal-hal kecil saja yang membuat kita bete selesai gitu ya, bikin kapok gitu. Karena nggak selalu mulus di lokasi, tidak selalu mulus ya. Justru grafiknya itu turun naik lah. Kadang-kadang kita happy, kadang-kadang juga ya. Nah ketika kita mencintai itu, semuanya sudah tidak berarti karena kita akan suka dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Ya ada masukan mungkin buat kawan-kawan Gen Z yang pengen masuk ke industri film lah. Ya masukannya dari saya paling jangan melihat dari honornya dulu. Oke. Untuk yang awal ya. Mantap. Honor. Dan harus ya benar kata tadi,
harus kita cintai kerjaan kita. Oke kawan-kawan, tadi sudah ada banyak masukan ya dari Reza. Mungkin dari Mang Anwar untuk Gen Z terutama, karena yang kita bahas nih penonton Gen Z, ada masukan apa Mang? Kita Mang untuk masukannya ya anak-anak muda sekarang kan kreativitasnya tinggi, bahkan bisa melebihi kita loh. Yeah. Terus jangan terpaku sama alat aja, HP juga, handphone juga sekarang udah bisa kan bikin film, edit segala macam. Yeah. Ya, intinya kata Reza dulu, sukai aja dulu, yang utama itu minat aja. Benar. Oke. Jadi kalau memang ada yang minat masuk ke dunia film, terutama untuk jadi kru atau untuk jadi tim di belakang kamera ya, sukai dulu dunia filmnya, lalu kemudian silakan belajar atau mempraktekkan itu dari hal alat yang sederhana yang tadi Mang Anwar bilang, bahwa handphone bisa digunakan, lalu kemudian bahkan di handphone sendiri bisa diedit. Coba-coba seperti itu, nanti mungkin sambil pelan-pelan mencari link ya. Dan mencari link menuju jenjang profesional. Kayak Reza aja masih udah jadi profesional ya. Film-filmnya film-film nasional, bukan film ecek-ecek. Level-levelnya Reza juga udah berproduksi di level-level film yang memang kayak lebar, yang tayangnya nanti di bioskop dan lain sebagainya. Jadi silahkan grow up your skill gitu, untuk kemudian ngikutin perkembangan sampai di level tertentu gitu ya. Jadi grow up your skillnya itu dengan cara tadi, jangan berhenti belajar dan jangan berpuas diri untuk terus belajar. Ya kawan-kawan Gen Z semua yang memang berminat untuk masuk ke menjadi kreator atau menjadi kru film itu kedepannya mudah-mudahan insya Allah menjanjikan yang industri yang memang lebih mantap lagi. Ya, semakin banyak orang yang bergerak di situ, mungkin industrinya akan semakin besar ya. Untuk yang masih muda-muda dan gue bukan lulusan dari perfilman nih segala macam, buktinya Reza bisa. Tadi itu salah satu kunci yang paling utama adalah jangan pernah berhenti belajar ya, dan cintai apa yang dikerjakan. Oke. Karena sore ini Reza mau langsung terbang lagi. Ini sibuk syuting besok, schedule-nya padat. Besok sudah mulai syuting lagi, lihat Reza. Besok jadi hari terakhir dia di Bandung hari ini, kita tolong untuk masuk di podcast TV Tilu, dan terus pantengin TV Tilu ya, Jak. Ya. TV Tilu jangan like, subscribe, komen, oke, untuk podcast kita. Dan jangan lupa juga siapa yang mau masuk dunia film jangan pernah berhenti belajar ya. Yang terakhir, Jak, enak nggak gitu? Enak gak enak? Enak. Tetap ada nggak enaknya ya? Ada aja. Gak enaknya gak bisa kita ini nih. Lihat kadang dapet tiba-tiba nggak enak ya. Nggak enaknya satu, lokasi. Ya. Kedua, Kayak kemarin sakit semua ya. ya. Kedua, orang-orangnya. Ya. Iya. Kalau emang nggak cocok ya. Ya, kalau nggak cocok ya kita Iya. saling diam-diaman. Kan kayaknya enak kalau kerja diam-diaman. Iya. Betul. Jadi tetap nggak duka, bukan duka ya, bisa dibilang BT-nya atau minusnya tetap ada ya. Iya. Tapi tergantung kita juga dong. Nah, untuk menghadapi itu, menghadapi kebetean di lapangan atau di lokasi, gimana sih caranya? Sebagai anak muda nih. Paling menyendiri. Menyendiri di pojokan. Pojokan dia. Karena kita kalau yang tua-tua, ketika kita yang gua alami nih di lokasi bete, misalkan dengan orangnya atau dengan lokasinya atau dengan apanya, situasinya gitu, yang kita pikirkan apa? Pokoknya gua habis di sini dapat duit. Nah, itu. ketika dapat duit kita semangat lagi ya. Jadi akhirnya nggak peduli dengan situasi. Ya bagaimanapun duit dari dunia film itu manis, bro. Lumayan. Oke, Ja. Terima kasih banyak nih, Ja. Sama-sama. Sore hari yang menyenangkan, kita ngobrol asik dengan Reja. Nanti disambung lagi ya. Kita akan sambung lagi episode-episode Di lokasi. Oke. Nanti bisa live di lokasi ya. Satu saat kita kerja bareng sama Reza lagi, kita akan live di lokasi ya. TV Tilu, pemirsa penonton TV Tilu, jangan lupa tadi komen, like, subscribe.
Jangan ngomong ya, like, subscribe jangan. Aduh, oke. Untuk pemirsa yang di TV Tilu ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, share. Share, ya benar, share. Ya. Terima kasih buat abang-abang Oke, udah sama-sama, diundang Ja. di podcast TV Tilu. Terima kasih banyak juga Ja untuk silaturahminya ke Bandung. Mang Anwar, mungkin ada yang disampaikan terakhir buat pemirsa TV Tilu di episode sekarang. Ya, kita masih banyak sebenarnya bahasan-bahasannya narasumber yang kompeten Ya. di bidangnya. Selain film kan seni budaya. Ya, gitu. betul. Kita share aja, Mm-mm. sama-sama belajar lah, tukar pikiran, pengalaman masing-masing. Gitu. Mm-mm. Siap. Jadi buat pemirsa semua, komen-komennya silakan komen apapun, tapi kalau bisa jangan yang jelek komennya ya. Kita akan bahas untuk sampai saat ini kita masih podcast tentang film, ya tentang film. Kemarin juga dengan episode yang lalu juga tentang film. Nanti kita akan bahas juga tentang seni dan budaya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu ada waktu untuk nonton TV Tilu, dan jangan lupa tadi like, komen, share, dan subscribe-nya. Hatur nuhun, terima kasih di sore yang indah ini. Ya, thank you berat ya. Oke, sama-sama. Thank you berat. Sip. Kita karena hari ini Mang Cepi lagi produksi, alhamdulillah. Jadi tidak bisa menemani kita. Mungkin di episode nanti kita akan bertiga lagi untuk mewawancarai narasumber. Terima kasih. Jangan lupa terus pantengin TV Tilu. 3 Kru TV mencari cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.